Sesi kedua ini kita punya waktu 30 menit dibagi dua. Baik. Baik, kita akan menghitung waktu. Tamam, kami persilahkan untuk Gus Ajir. Baik, kami akan memaparkan apa yang kemudian menjadi landasan kami ini bertabaruk dengan Quburus Sholihin. Oke, langsung saja. Di situ ada dua kata, tabaruk dan Quburus Sholihin. Yang pertama mengenai definisi tabaruk. Kata Al-Imam Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan fatabarruk huwa talabul khairul katsir. Yang namanya tabarruk ini adalah mencari kebaikan yang banyak. Ini saya baca secara cepat karena yang saya bacakan cukup banyak. Kemudian yang kedua, apakah di makamnya orang soleh ini kemudian ada berkah? Itu kan menjadi pertanyaan kedua. Apakah kemudian di makamnya orang soleh itu ada berkah? Jadi langsung saja saya mengutip pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'u Shiratul Mustaqim. Saya terjemahkan secara bebas karena ibarahnya cukup panjang. Beliau mengatakan bahwasanya karomah-karomah yang muncul di kuburnya orang-orang soleh, berupa hal-hal yang khawariqul adat, kemudian di situ ada nuzulil anwar, kemudian ada malaikat, ada yang malaikat menjaga dari syaitan, dari hewan dan sebagainya. Kemudian mensyafaati orang-orang yang ada di sebelahnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berkubur di situ. Kata Ibn Taimiyah, itu adalah fajinsu hadza haqqun. Jadi beliau itu dilihat di Iqtida'u Mustaqim, ini adalah sesuatu yang hak. Jadi tabaruknya sudah kami definisikan, subutul barokah, subutul karomah fi kuburi sholihin sudah kita paparkan langsung dari Iqtida'u Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian apakah dasar penguat kami untuk melakukan tabaruk semacam ini? Saya bacakan secara cepat. Yang pertama dari Al-Imam Abu Bakar bin Huzaimah. Nah, yang mana beliau memuliakan makam Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Bisa dilihat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam juz 7 halaman 388. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau As-Siqat, kama huwal ma'ruf, bagaimana kita ketahui, As-Siqat ini penulisan beliau secara pribadi. Jadi bukan nukilan orang, beliau nulis. Beliau di kitab As-Siqat itu melakukan eksperimen bahkan. Qad jarabtu miraran, saya berkali-kali bertawasul di makamnya Imam Ali Ar-Ridha. Saya berdoa di sana, maka kemudian hajatku, kesulitanku dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib lagi, juz 11 halaman 299, yaitu kisah tentang Imam Abu Ali Husain bin Ali An-Naisaburi. Beliau suatu hari, saya ceritakan secara singkat, dalam keadaan susah, tidur di malam hari, mimpi bertemu Rasulullah, untuk kemudian dikatakan oleh Nabi, ziarahlah ke makamnya Imam Yahya bin Yahya dan istighfarlah di sana, mintalah kepada Allah, berdoalah di sana. Maka di pagi harinya beliau berdoa dan hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khalal, beliau dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi juz 1 halaman 442, beliau mengatakan bahwa setiap aku punya keinginan, maka aku qasattu qabra Musa, aku menuju ke makamnya Imam Musa bin Ja'far dan saya tawasul di sana, maka hajat-hajatku dimudahkan oleh Allah. Aku mudah untuk mendapatkan apa yang aku cintai. Itu bisa dilihat dari Tarikh Al-Baghdadi. Kemudian yang kelima, ada statement dari Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, yang merupakan teman dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan qabru ma'rufin at-tiryaqul mujarrab. Kuburan Ma'ruf Al-Karhi adalah obat yang mujarrab. Ini semua yang saya bacakan tadi adalah generasi salaful ummah. Nah, begitu juga ada dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad bin Hanbal yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi yang kita hormati. Ada dua riwayat di sana. Yang pertama dari Ummul Qati'i yang diceritakan bahwa beliau wafat
kemudian oleh keluarganya dimakamkan di sebelahnya kuburan Imam Ahmad bin Hambal. Maka suatu hari ada kerabatnya yang menanyakan dalam mimpinya, di mimpinya ketemu dengan Ummul Qati'i, bagaimana keadaanmu wahai Ummul Qati'i? Maka Ummul Qati'i mengatakan, terima kasih engkau telah menguburkanku, ini secara makna ya, engkau telah menguburkanku di sebelah kuburan orang yang setiap hari turun rahmat, dan rahmatnya menyebar ke semua yang ada di kuburan ini, dan aku termasuk yang mendapatkannya. Itu ada di Manaqibul Imam Ahmad bin Hambal, karya Imam Ibnul Jauzi. Kemudian yang kedua, tentang Abu Thahir Al-Jamal. Beliau suatu hari membaca surat dalam Al-Quran di kuburannya Imam Ahmad bin Hambal, ila qaulihi ta'ala wa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, celaka, di antara mereka ada yang beruntung. Beliau terhenyak sebentar, di sini terdiam, tiba-tiba terdengar suara bahwasanya alhamdulillah kami semua tidak ada yang celaka, kami semua orang yang beruntung. Kenapa? Karena bibarokati Ahmad ibn Hambal. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Kemudian atas semua riwayat-riwayat ini, Al-Imamuz Zahabi, sekali lagi, Al-Imamuz Zahabi yang merupakan murid langsung dari Al-Imam Ibnu Taimiyah, dalam Syiar A'lamin Nubala beliau mengatakan, wa du'a'u mustajabun inda kuburil anbiya wal auliya. Doa itu mustajab di sebelah kuburnya para nabi dan para wali. Ini yang kita sebutkan dari para ulama. Kemudian yang kedua, apakah sahabat juga melakukan seperti itu? Kita akan melihat pada riwayat Sayyidina Malik Ad-Dari, yang mana beliau menceritakan di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab terjadi paceklik yang parah. Maka beliau mengatakan ada seseorang yang datang ke makam Nabi, nanti ketahuan namanya Sayyidina Bilal bin Haris. Beliau datang kemudian bertawasul, ya Rasulullah istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu karena mereka hampir binasa. Singkat cerita, kemudian dapat kabar gembira dan hujan pun turun. Riwayat ini terbentang dari mulai kitabnya Al-Musannaf Abi Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, ya. Beliau mengatakan juga dalam kitab Musannafnya, ini riwayatnya riwayat sahih, riwayat sahihah, bi isnadin sahih. Yang kedua ada juga dalam kitab Al-Isti'ab, karya Al-Imam Ibn Abdul Bar. Yang ketiga dalam kitab Dalailun Nubuwah, karya Al-Imamul Baihaqi. Yang keempat dalam Tarikh Ad-Dimishqi, karya Al-Imam Ibn Asyakir. Yang kelima dalam Al-Bidayah wal Nihayah, karya dari Al-Imam Ibn Katsir. Dan kelima, yang terakhir, yang keenam, mohon maaf, dalam kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar mengatakan ini riwayatnya adalah isnad dan sahih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat dalam Musnad Ad-Darimi yang mana terjadi paceklik di zaman Nabi. Kemudian orang-orang datang ke rumah Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah memerintahkan untuk membuat lubang di atas makamnya Nabi supaya langsung nembus ke langit. Singkat cerita, maka orang-orang pun melakukan dan saat itu maka turunlah hujan. Ini ada di Musnad Ad-Darimi yang mana mu'alliqnya dikatakan rijaluhu siqat. Rijaluhu siqat. Perawinya adalah orang-orang terpercaya. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juz 3 halaman 490, beliau menceritakan tentang tawasulnya Ibunda Fatimah ketika sakit mata, tabaruknya Sayyidah Fatimah ke makamnya Nabi dengan debu yang ada di sana. Oke. Sakit mata ya. Yang keempat, Sayyidina Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari, sosok yang disinggahi Nabi ketika pertama kali hijrah. Dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Oke. Nanti Al-Imam Zahabi mengatakan ini riwayatnya sahih. Ya. Apa beliau katakan? Singkat cerita, suatu hari ada seorang khalifah namanya Marwan datang ke makam Nabi. Kemudian di sana ada laki-laki yang mencium kubur Nabi. Setelah ditegur, kaget. Ternyata yang mencium itu adalah Al-Imam As-Sahabi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ditegur, kamu ngapain begini? Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, jitu Rasulullah walam a'til hajar. Saya datang ke Rasulullah dan saya bukan mendatangi batu, begitu. Kemudian yang kelima dalam kitab Al-Muwatta nomor hadis 249, Sayyidina Abdullah bin Umar memerintahkan orang untuk bertabaruk dengan satu wadi yang mana di situ ada 70 nabi mendapat kabar gembira.
Singkat cerita, ketika menjelaskan hadis ini, Shahibut Tamhid, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam syarah Muwatta'nya At-Tamhid ya, beliau mengatakan hadis ini adalah dalil diperbolehkannya mengambil berkah dengan tempat para nabi dan orang-orang soleh serta maqamatihim, kemudian masakinihim, tempat tinggal mereka. Nah, itu yang kita ambil dari sahabat. Begitu juga antara sahabat juga bertabaruk. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Mustadrak Lis-Sahihain. Di sana diceritakan Sayyidina Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah itu diambil berkahnya oleh para sahabat. Oke. Yang kedua dalam Tahdzibul Asma wal Lughat karya Al-Imam Nawawi yang kita hormati bersama, kita baca kitabnya, ketika menceritakan tentang Sayyidina Hamzah, beliau mengatakan wa qabruhu masyhur yuzaru wa yatabarrak bih. Kemudian tabarruknya di makam Imam Talhah bin Ubaidillah juga dalam kitab yang sama. Tabarruk di makam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga di dalam makam yang sama. Seperti itu. Itu yang bisa kita paparkan mengenai dalil-dalil orang-orang yang kemudian kenapa kita hari ini bertabaruk dengan kubur sholihin, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh aslafuna sholihun. Dan kita memang tidak menafikan, Ustaz. Kita tidak menafikan banyak sekali atau mungkin beberapa ya. Ada perilaku nyeleneh yang memang harus kita luruskan. Itu tugas kita bersama, tetapi tentunya kita harus mengingatkan dengan santun, bukan menjuluki kuburiyun, apalagi mengkafir-kafirkan seperti itu. Kita tidak menafikan ada orang-orang yang datang ke kuburan kemudian bersujud. Itu kami tidak setuju. Yang kedua, tawaf di kuburan yang sempat difitnahkan itu di Yaman gitu ya, padahal ternyata di India. Nah, kemudian yang ketiga tentang sesajen, itu juga kami tidak setuju. Meskipun nanti hukumnya para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab beliau. Yang keempat tentang mengambil tanah kuburan, itu juga kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang dengan mengambil tanah kuburan. Karena kalau itu adalah kuburan mamluk, milik pribadi, itu berarti mengambil hak orang lain. Dan yang kedua, kalau memang itu mauquf, berarti itu mengambil haknya kaum muslimin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi tolong, ada beberapa poin yang memang kita sama-sama nggak setuju. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita membenarkan dengan riwayat-riwayat yang panjang tadi sudah saya sebutkan, mulai zaman sahabat, aslafuna sholihun sampai ulama-ulama muasirin. Mungkin saya tadi mau menambahkan? Iya, sedikit saja. Ana akan memberikan kaidah bahwasannya banyak riwayat tersebut tidak perlu kita untuk melihat satu persatu riwayatnya apakah sahih atau tidak. Terlebih lagi banyaknya satu dua tidak sedikit dari riwayat-riwayat yang dipaparkan oleh Gus Ajid juga disahihkan oleh ulama. Di antaranya riwayat Malikud Dar yang dimana itu disahihkan secara mauquf oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu juga beliau sampaikan di dalam kitab Fathul Bari. Lalu mengenai tabarruk, dan juga perlu diingat bahwasannya para ulama, hampir jumhurul ulama di antara Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga para syurahil hadis, para pensyarah hadis, itu mereka senantiasa mengkiaskan apa yang dibawakan tentang tabaruknya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku kepada tabaruknya kepada kaum salihin. Terlebih lagi juga itu yang dilakukan oleh Imam salah seorang ulama hadis yang dimana beliau mengatakan bolehnya bertabarruk dengan bekas airnya ulama ahli ilmu selama dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan bukan pelaku bid'ah. Lalu perhatikan, dia ulama lalu membawakan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini perlu untuk jadi perhatikan. Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, ini salah satu kaidah yang perlu menjadi acuan kita semua. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 484, lima thabata fil usul al-ilmiyah anna kulla maziyatin u'tiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna li ummatihi unmudhajan minha ma lam yadulla dalilun 'ala al-ikhtisas. Sebagaimana telah ditetapkan dalam kaidah keilmuan bahwa setiap keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka umat beliau juga memiliki bagian atau contoh darinya selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keistimewaan tersebut khusus bagi beliau semata. Artinya keistimewaan dalam hal bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku bertabaruk kepada orang-orang saleh dan ahlul ilm dari para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa afdhalus salati wassalam. Ya. Yakfi? Baik. Masih ada waktu? Baik, salah 10 detik. Halas. Tadi saya belum sempat
menjawab pertanyaan dari Gus Ajir bahwa saya bukan mengedit-edit video, tapi saya men-screenshot dari video. Berbeda dengan kelakuan orang-orang yang seperti ini. Mungkin kamera bisa ngelihat ya. Dan ini bukan satu-satunya. Ada grup yang dimana selalu membuat seperti ini dengan akun-akun palsu. Dan saya yakin mereka bukan orang yang tidak paham dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang-orang semacam ini banyak membuat editan-editan yang sejatinya benar-benar diedit, bukan men-screenshot dari video atau foto asli. Begitu. Jadi saya tidak pernah. Izin nambahkan dulu biar clear. Nanti saja. Afwan Gus. Ya, sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Kaidah mengatakan wadi'ul barakati huwallah. Yang memberikan barokah itu Allah, ya. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Itu satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil a'yan, benda ya. At-tauqifu 'alal adillah. Sahih harusnya dalilnya, bukan yang mungkar, bukan yang dhaif, bukan yang dipermasalahkan riwayatnya. Satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil azminah at-tauqifu 'alal adillah. Al aslu fi barakatil amkinah at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asalnya berkahnya waktu, berkahnya tempat itu harus berlandaskan dengan dalil yang sahih yang tidak bermasalah di isnadnya. Kemudian al barakatu dzatiyatun muntaqilah wa ma'nawiyatun lazimah. Ini bi'tibari taqsim. Jadi berkah itu zat yang berpindah dan ma'nawiyah yang lazim. Ini harus dipisahkan, jangan digabung, gitu kan? Yang dzatiyah itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifatut tabarruk at-tauqifu 'alal adillah. Ma'u zamzam barokah. Tapi kalau dimandiin ke mobil, aina daliluka? Di mana dalilmu? Itu aja Ustaz ya. Syukron. Silakan Ustaz. Baik, insyaallah. Semangat kalian antum Ustaz, luar biasa. Ya. Silakan Ustaz. Saya cuman banyak ya Gus Ajir menyampaikan, Masya Allah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasai, Masya Allah, hampir ya puluhan. Kitab-kitab pun puluhan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasul? Sekarang kan kita berselisih nih, tabarruk di kuburan itu ada dalilnya enggak? Boleh apa enggak? Kalian bilang boleh, kami bilang enggak boleh. Berselisih kita. Apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. 7 riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabari, kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Kembalikan kepada hadis yang sahih. 7 riwayat. 3 riwayat dari Mujahid, 2 riwayat dari Maimun bin Mihran, 1 riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, dan 1 riwayat dari As-Suddi rahimahumullah al-jami'. Semua mereka bilang apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksud kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semua riwayat yang tersebutkan Gus Ajir, wafaqakallah, itu debatable. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang panjang. Ini bukan di sini waktu pemaparan itu. Saya cuma minta kita kembali kepada adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami dapatkan banyak dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Aku larang kalian dari perkara itu. Itu kata Nabi. Sekarang saya minta
kepada Gus Ajir dan kepada Ustadz Faris, tolong bawakan kepada saya satu dalil. Ya, kita sepakat keberkahan Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertabaruk dengan tubuh Nabi, dengan rambutnya, dengan apa segala macam, kita sepakat itu. Barakatul zamaniyah, bulan Ramadan dan seterusnya. Barakatul makan, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan seterusnya. Kita sepakat itu. Yang kita bahas kuburan orang soleh. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil, kepada kedua ustadz yang mulia ini, tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa didatangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya. Ya. Saya minta satu dalil sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalau kita Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban segala macam, ada banyak itu debatable. Kita bisa perdebatkan panjang itu. Waktu nggak cukup. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati beliau. Amin ya Rabb. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Antum bawakan sederet nama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Saya nggak butuh itu nama-nama itu, karena yang saya ikuti Rasulullah SAW. Rasul SAW. Kalau ada dalil itu, silahkan ditunjukkan hadis sahihnya di mana, kita buka sama-sama. Ajaran tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Ada nggak Nabi pernah ajarkan itu? Tolong tunjukkan. Kalau ada, saya mau juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengikuti perintahnya. Kalau memang ada. Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ya, ini sama seperti ketika Gus Ajir buat konten video membela tangan Nabi keluar dari kuburan. Ya, kemudian Gus Ajir menyebutkan itu di kitab Asy-Syaraful Muhattam, kitab Asy-Syaraful Muhattam. Kemudian Gus Ajir bilang apa? Ini kitabnya Imam As-Suyuti. Kemudian dibawakan, Suyuti itu begini. Tapi Gus Ajir tidak memperhatikan, itu benar nggak kitabnya Suyuti? Saya bisa paparkan bukti-buktinya. Al-Imam As-Suyuti punya kitab namanya Husnul Muhadarah. Beliau sebutkan buku-buku beliau di situ. Beliau nggak sebutkan Asy-Syaraful Muhattam. Dan saya bisa tunjukkan data dari Syekh Sufi besar di zaman ini. Beliau sendiri yang menyebutkan. Ya, ada indikasi kebohongan di situ. Tapi ini panjang lebar. Jadi kita nggak mau lebar kemana-kemana, sebutkan ini. Apalagi ketika Ustadz Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam Tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab Tarikh Mesir, Ustadz. Seakan-akan antum baca Tarikh Mesir. Ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Tapi ini panjang ceritanya. Ya, panjang pembahasannya. Tapi kita kembali kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah, ini Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sepakat, mau habaib, non habaib, mau salafi, mau NU, Muhammadiyah, kita semua cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sepakat, dua sumber ini adalah sumber dalam agama kita. Tolong tunjukkan, Ustadz Faris dan Gus Ajir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Bukan badan Nabi, ya, bukan sahabat datang ambil rambut Nabi atau minum dari bekas Nabi, atau mereka bertabarruk dari tempat Nabi pernah pegang seperti di mimbar dan seterusnya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah sebutkan satu dalil sahih dari Nabi SAW. Saya tegaskan lagi, satu dalil sahih dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Ini yang dapat saya sampaikan. Tolong jangan keluar kemana-mana, ya. Dan saya harap Ustadz
Faris, Gus Ajir, datangkan dalil itu. Baik. Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, selesai. Sekarang kita masuk kepada sesi tanggapan ya terhadap apa yang telah dipaparkan masing-masing. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dan kita mengetahui banyaknya para ulama-ulama di kala masa hidupnya mereka memberikan kebaikan dan memberikan sumbangsi kepada para umat yang kita ketahui asal kata barokah adalah kebaikan yang banyak dan langgeng. Ya, artinya ulama di masa hidup pun bisa memberikan barokah. Ya, apakah kita harus klarifikasi terlebih dahulu? Oh, apakah ini ulama fulan ini ada barokahnya dari Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan panduan secara umum yang dimana umat itu para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan penjelasan kepada kita semua yang kita ikut panduan para ulama. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya, dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir berapa banyak para sahabat yang bertabaruk, ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau, sebagaimana juga Imam Ahmad pernah mengingkari ada orang yang berusaha bertabaruk kepada beliau, tetapi para a'immah dari kalangan Hanabilah pun juga mengatakan ini sebagai bentuk ketawaduan, bukan mengingkari akan adanya dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil ghabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan Sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Perhatikan ini, kembali lagi saya tegaskan, ini di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendokumentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan beliau Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain. Artinya cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Dikarenakan kenapa? Kembali lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan menuntut dalil itu tidak harus dengan secara sharih, tidak harus secara sharih tegas, bertabaruklah dengan ini, melakukanlah seperti ini, melakukan seperti ini. Ya ikhwan, para asatid yang mulia, ketahuilah bahwasanya permasalahan ini banyak sedangkan dalil ini sedikit.
Ya, para ulama lah yang kita menjadikan rujukan bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan semua intisari yang terdapat di dalam dalil-dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk kepada kubur salihin? Ya, Cukup itu dari saya. ya, Baik. Ya. Baik, waktunya juga sudah selesai. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanggapan ya, untuk menanggapi, waktunya sama 5 menit. Saya mulai dari dari sekarang. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Jadi begini, aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya, itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan, itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan, ya kan? Itu sebentar. Itu al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibnul Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271, dan masih banyak, saya nggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu min babi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Ya. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama, fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Ya, Bandingan siapa? Enggak, saya tanya antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Gini kan saya sudah sebutkan tadi, adab kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustadz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustadz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, min fadlikum. Saya hormati antum, Masya Allah. Semua kaum muslimin kita hormati. Bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan Ustaz? Ada beda antara takarrub dengan ibadah? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya enggak ya, tanya. Antum saya harus tanya antara takarrub dan ibadah, bukan itu yang saya tanya. Saya tanyakan, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, enggak usah kita diskusi. Pulang kita. Tapi kalau antum bilang ibadah dan itu ada indikasinya, Gus Hajir bawakan dalil, berarti kan ibadah. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih.
Itu yang saya minta, Ustaz. Enggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Gak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus. Ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Saya sudah sebutkan tadi, Ustaz, bukan tabarruk ke tubuh Nabi atau benda yang pernah dipegang Nabi seperti mimbar dan seterusnya, bajunya. Bukan itu, kita sepakat itu boleh bertabaruk di masa Nabi dengan badan beliau, dengan ini beliau, itu boleh. Itu